bersama Ibu di sini akan membahas mengenai It's not a game, it's a rich thing. Pembahasan pertama mengenai posisi objek pada bidang. Posisi objek pada bidang itu seperti letak ya. Jadi kalau waktu kamu sekolah ini kan sekarang lagi pandemi ya. Pandemi lagi sekolah online, lagi belajar online, belajar daring juga, lihat YouTube Ibu. Nah, contohnya itu pas kamu lagi baris berbaris. Misalkan kamu itu lagi upacara itu posisi kelas 7 atau posisi kelas 8 deh, sekarang kan materi kelas 8, posisi kelas 8 silakan menempati urutan kedua setelah kelas 7 gitu. Kemudian misalkan kamu ini yang tadinya ada di urutan pertama, kamu pindah di urutan kedua. Nah, posisi-posisi seperti itu namanya posisi objek pada bidang gitu. Bidangnya itu adalah lapangannya, objeknya itu kamu yang lagi berdiri untuk mengikuti upacara. Nah, Ibu ambil contoh dari papan catur. Papan catur itu kan di dalamnya itu ada raja, benteng, ratu, kuda, menteri, pion. Terus kita langsung ke contoh soal. Tentukan pasangan berurutan untuk posisi bidang catur berikut. Nah, maksudnya adalah dia tuh letaknya di mana sih? Kita lihat raja hitam. Ini raja hitam. Raja hitam, dia letaknya di huruf B dan bagian angka 2. Berarti B2. Jadi kita ke samping dulu, baru ke atas. Sumbu X dulu, baru sumbu Y, ya kan? Huruf abjad kan X dulu baru Y gitu. Pion hitam. Pion hitam bentuknya seperti ini. Pion berarti ini 1, ini 2. Berarti ada 2. Maka jadinya C4 dan G7. Oke, lanjut ratu putih. Ratu putih bentuknya seperti ini, berarti yang warna putih ini, maka jadinya adalah D8. Lanjut, tentukan nama bidak catur yang dinyatakan dengan pasangan berikut. F1. F1 ini, F1 berarti benteng hitam. G8 ini berarti raja putih. Kemudian D2 ini berarti bentuknya apa? Menteri hitam. Selanjutnya yang kedua adalah sistem koordinat Kartesius. Nah, ini udah ke sumbunya nih, udah ke koordinatnya. Sumbu itu kan ada sumbu X sama sumbu Y. Kamu juga pernah belajar loh waktu SD tentang koordinat ini. Terus posisi titik pada bidang koordinat. Tadi posisi objek, sekarang posisi titik pada bidang koordinat. Kalau kamu ketika SD ini gambarnya pakai buku berpetak biar lebih rapih ya. Jadi kita langsung ke contoh soal. Untuk maksud dari posisi titik itu gimana sih? Nah, jadi ini kan titik A 5,4. Nah, di sini titiknya 5,4. Jadi 5 satuan ke kanan ya, berarti X-nya 5 ya kan, dan 4 satuan ke atas berarti 4 satuan ke atas, yaitu Y-nya 4. Dengan demikian titik A adalah 5,4 ya. Jadi geser ke kanan 5, terus geser ke atas 4, ketemu ini ya. Oke, kemudian ini letak titik B, berarti dia geser ke kirinya 6 ya kan.
geser ke kiri 6, geser ke bawah 5. Jadilah B min 6, min 5. Kiri 6, bawah 5 gitu. Jadi letaknya di sini. Gimana sih kalau min 2,1? Berarti ini min 2,1. Ini ya. Berarti titiknya sini C min 2,1. Huruf X dulu baru huruf Y. Kemudian supaya rapi boleh kamu bikin garis putus-putus ini seperti ibu. Kemudian kamu titikin sesuai letak min 2,1. Oke, kita lanjut. Oke, kuadran pada bidang koordinat. Jadi kuadran itu ada 4. Ada kuadran 1 yang mana X-nya positif, Y positif. Di sini kan ada gambar nih. Ada gambar. Ini kan 0. Nah, terus yang ke kanan ini kan dia nilainya positif ya, positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 DST lah ya, dan seterusnya. Tapi di gambar yang ada di video ibu cuma sampai positif 6. Terus ke kirinya dari 0 itu adalah X negatif ya, negatif dari X. Terus ke atas itu adalah positif Y. Ke bawah adalah negatif Y atau Y-nya negatif gitu. Lanjut, kuadran 1 koordinat X positif, koordinat Y positif. Berarti ini kuadran 1. Kuadran 2 koordinat X negatif, koordinat Y positif. X-nya negatif, Y-nya positif, berarti di sini kuadran 2. Kuadran 3 koordinat X negatif, koordinat Y negatif, berarti di sini kuadran 3. Kuadran 4 koordinat X positif, koordinat Y negatif, berarti ini X positif, Y negatif, kuadran 4 di sini. Gitu. Bilangan 0 tidak berada pada kuadran karena letaknya titik tepat sisi sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Gitu. Jadi dia intinya mah letaknya ada di garis ya kalau 0 itu. Kemudian kita ke contoh soal. Gambarlah titik K min 6,3, L 4,-3, M 2,0, N 5,4, P min 5,4 pada bidang koordinat. Kemudian tentukan titik-titik manakah yang berada masing-masing di kuadran 1, 2, 3, atau 4. Jadi kita lihat kuadran K. Kuadran K itu min 6,3. Menggunakan garis putus-putus dulu. Dapat K. Kemudian 4,-3. 4,-3 boleh langsung L. Kemudian M 2,0. Nah, kita lihat X-nya itu di 2 kan, berarti kita bikin titiknya di garis sumbu X-nya 2 gitu. Gimana kalau 0,2 gitu kan, berarti ini di Y. Kalau di Y berarti 2-nya di garis Y gitu. Contoh ya. Lanjut, ini tadi M, kemudian N-nya 5,4. N-nya 5,4. N. P-nya min 5,4. Min 5,4 ke atas. P. Nah, kita lihat berarti yang kuadran 1 itu adalah titik N. Kuadran 2 adalah titik K sama P. Dan 4 adalah titik L. Kalau titik M itu nggak ada kuadrannya karena dia letaknya di garis atau di sumbu. Contohnya sumbu X karena X-nya 2. Begitu. Posisi garis. Dan kalau sejajar itu berarti dia berhadapan, jaraknya sama, dia tidak akan berpotongan sampai ditarik. Terus
Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti kamu baris berbaris dalam upacara, depan-depanan kan, gak mungkin kamu posisinya itu berpotongan sama teman kamu, ada juga diomelin sama guru, ngapain tuh dempet-dempet gitu, ya kan. Nah lanjut, setelah itu kita ke garis berpotongan. Garis berpotongan itu berarti kedua garisnya berpotongan dan mempunyai satu titik potong atau satu titik temu. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari pulpen, lagi main pulpen, ini misalkan satu pulpen, ini adalah pulpen yang kedua, kamu kayak gini, nah yang bertemu ini adalah titik potong. Selanjutnya titik tengah ruas garis. Nah, titik tengah itu berarti dia ada di pertengahan. Jadi dia lagi lomba tarik tambang. Nah, jadi tarik tambang itu kan harus di tengah-tengah. Nah, titik tengah seperti itu yang kita hitung dan itu mudah banget caranya. Nah, ini gambar bentuknya ada midpoint itu artinya titik tengah, endpoint itu artinya titik terakhir, maksudnya adalah ujung sama ujung. Gitu. Kemudian rumus untuk titik tengah itu adalah misalkan X1, Y1 ini X2, Y2, misalkan ini adalah titik P. Berarti kalau titik P itu berarti XP, YP. Jadi caranya untuk tahu yang tengah-tengah tinggal dijumlahin aja X yang ujung sama ujung dibagi 2. Kemudian Y-nya juga sama, Y1 tambah Y2 bagi 2 gitu. Maka ketika contoh untuk menentukan titik P dan Q, P ini kan adanya di tengah-tengah ya. Tapi di antara titik A sama titik C. Berarti untuk menentukan titik P, kita harus baca dulu nih titik A-nya. Titik A-nya itu min 4,2. Kemudian titik Q-nya itu 5, salah. Titik C-nya itu adalah 6,4. Ya, maka langsung aja X sama X, min 4 sama 6, min 4 plus 6 bagi 2, koma. Ini kan titik X. Sekarang titik Y-nya. Y sama Y, 2 sama 4, 2 tambah 4 bagi 2. Nah, gitu. Sama dengan min 4 tambah 6, 2 bagi 2, 2 tambah 4, 6 bagi 2. 2 bagi 2, 1, 6 bagi 2, 3. Ini titik P. Lanjut titik Q. Kita harus baca dulu C sama B. C-nya udah ada 6,4. Sekarang kita baca B-nya. B-nya itu adalah 4, min 2. Kita pasangkan X sama X, 6 tambah 4 bagi 2. Kemudian Y sama Y, 4 ditambah minus 2 bagi 2 gitu, sama dengan 6 tambah 4, 10 bagi 2, plus kali min jadinya min 2 bagi 2, 10 bagi 2, kita tulis dulu, 4 kurang 2, 2 bagi 2, 10 bagi 2, 5, 2 bagi 2, 1, ini titik Q-nya. Selanjutnya adalah tentang titik berat segitiga. Jadi titik berat segitiga itu, nah ini kan sudah ada contohnya ya, dia berada di tengah-tengah dari segitiga, istilahnya kayak titik tengah-tengah perpotongan ya. Nah, kemudian untuk rumusnya, kalau tadi titik tengah segitiga kan X1 tambah X2 bagi 2, karena ada 2 titik ya kan, karena di tengah-tengah ujung sama ujung. Kalau titik berat segitiga kan, segitiga itu ada 3 titik, berarti kalau 3 titik itu rumusnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 bagi 3, Y1 tambah Y2 tambah Y3 bagi 3 gitu kan. Nah,
gitu. Coba yang gambar I ini kita tentukan titik berat pada masing-masing, bener nggak nih? Hasilnya 5,4. Jadi kita pasangkan dulu, sebelumnya ditulis dulu deh biar paham. A itu 1,3, B itu 8,1, C itu 6,8. Kemudian titik beratnya itu dinamakan huruf G ya. G sama dengan, nah, X, X, X. 1 tambah 8 tambah 6 bagi 3, sekarang yang Y. 3 tambah 1 tambah 8 bagi 3. Kemudian 1 tambah 8, 9 tambah 6, 15. 15 bagi 3, 5. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 8, 12 bagi 3, 4. Maka titik G-nya 5,4 terbukti. Gitu. Lanjut yang I2. I2 itu titik A-nya adalah min 3, min 1, B-nya 4, min 1, C-nya itu adalah 5,5. Maka titik G-nya itu bener nggak dia 2,1? Kita lihat ya. Berarti ini X, X, X. Min 3 tambah 4 tambah 5, min 1 tambah min 1 tambah 5 bagi 3 bagi 3 kurung. Sama dengan min 3 tambah 4, 1 tambah 5, 6. 6 bagi 3, 2. Min 1 tambah min 1, ini jadinya min, ya kan? Plus kali min. Min 1, min 1, min 2. Min 2 tambah 5, 3. 3 bagi 3, 1. Maka G-nya 2,1 terbukti. Lanjut lagi gambar yang ketiga. Terbukti nggak nih? I3. Titiknya itu adalah yang A min 2, min 1. Yang B adalah 5,0. Yang C adalah 3,7. Maka G-nya adalah min 2 tambah 5 tambah 3 bagi 3, min 1 tambah 0 tambah 7 bagi 3. Sama dengan min 2 tambah 5, 3 tambah 3, 6. 6 bagi 3, 2, min 1 tambah 0. Min 1, min 1 tambah 7, 6. 6 bagi 3, 2. Maka G-nya 2,2 terbukti. Jadi seperti itu caranya. X, 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 Y, Y, Y dijumlah dibagi 3. Hubungan koordinat dengan pola barisan bilangan. Nah, udah belajar tuh di pelajaran pola barisan. Jadi kamu dilihat pola barisan dari X yang satu ke X yang lain, ke X yang lain, ke X yang lain, terus dari Y1 terus ke Y yang lain, Y yang lain, Y yang lain gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Jadi di sini ada gambar nih. P-nya 2,5, Q-nya 3,7, 4,9 R, S 5,11, T 6,13. Kamu harus tahu polanya dulu. Jadi misalkan Ibu nulisnya di sini ya. Kita tulis yang X-nya dulu. X-nya dulu itu 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan. Habis titik Y, habis titik X, titik Y. Ini X, ini Y, ya kan? Berarti Y-nya itu dari 5, 7, 9, 11, 13. Yang ditanyakan yang ke 20. 1, 2, 3, 4, 5 baru 5. Berarti kita butuh 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dapat. Lanjut. Ini berarti dia nambah 2 ya.
nambah 2, berarti 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Kita cek. Tua, gapat, manem, jupan, lan, lulas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, satu lagi 20 dapat. Maka koordinat titik yang ke-20 adalah 21,43 seperti ini. Selanjutnya sistem koordinat polar atau kutub. Nah, kita lihat. Jadi tuh kayak kamu dari bawah terus ngelihat temenmu di lantai atas, atau kamu lagi di bawah ngelihat ada objek yang ada di atas. Dari kamu diri sampai pandangan kamu melihat orang yang ada di atas itu kan berarti miring dong. Ini miring R ya. R. Nah, ini koordinat kutub itu berkaitan dengan sisi miring ini dan sudutnya gitu. Maka bentuknya itu adalah R jari-jari, koma, sudutnya itu kita simbolkan dengan alfa gitu bentuknya. Kemudian kita lihat di sini ada segitiga istimewa. Jadi kalau besar sudutnya 45 derajat berarti sumbu X-nya itu angka, ya, angka, Y-nya angka gitu. Berarti jari-jarinya angka ditambahin akar 2. Jadi angka akar 2 gitu. Ditambahin tulisannya maksudnya. A akar 2. Terus kalau 30 derajat berarti X-nya tambahin tulisan angka akar 3, angka akar 3, Y-nya angkanya aja, R-nya angkanya itu dikali 2 gitu. Ya. Kemudian besar kalau sudutnya 60 derajat nih, sumbu X-nya angka aja, Y-nya itu angka akar 3, R-nya itu 2 kali A gitu ya. Jadi tergantung sudutnya. Sekarang kita ke contoh dulu. Tentukan koordinat polar kutub untuk titik P dan Q pada gambar. Nah, P, kita lihat P. Koordinat kutub P ya. Kita lihat di sini jari-jarinya 7. Ini alfanya yang A, jawabannya 7,38 derajat koordinat polarnya. Se-easy itu kalau udah paham. Lanjut Q. Nah, Q. Kita lihat Q. Tentukan koordinat polar untuk titik Q pada gambar. Kita lihat bagian angka 6-nya di sini. Ya, angka 6 ini Q, di sini nggak ada objek ya, nggak ada objek. Objeknya itu kan ini P, ini X lah ya, kayak ini sama ini lah ya. Nah, ini nggak ada apa-apa, nggak ada objeknya, tapi di sini objeknya ya kan. Nah, kamu lihat ini kan 47 derajat. Dalam sudut pelurus, besar sudut pelurus adalah 180 derajat. Maka yang ini sisanya nih, misalkan kita namain adalah A. Berarti A-nya itu 180 derajat kurang 47 derajat. Ya kan? Berarti 133 derajat. Berarti ini 133 derajat gitu. Maka titik polarnya itu adalah R, alfa, di mana jari-jarinya 6,133 derajat. Begitu. Tentukan koordinat polar untuk P dan Q dengan koordinat kartesius P 8,8 akar 3. Yang diketahui cuma P 8,8 akar 3, berarti untuk P aja, Q-nya enggak. Gitu. Jadi kita lihat ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Kita lihat pada gambar di samping sebelah kiri. X-nya 8 atau X-nya nggak ada akar-akaran. Tapi Y-nya ada akar 3. Yang mana? Ayo. Y-nya yang ada akar 3 ya cuman ini aja. Ya. Berarti A-nya itu adalah 8.
berarti A-nya 8, ya kan sudutnya, otomatis sudutnya 60 derajat. R sama dengan 2 kali A, 2 kali 8 sama dengan 16, maka koordinat polarnya 16,60 derajat. Geografi lintang bujur, berarti ini untuk LS, ini BT. Palangkaraya di sini dia letaknya 2 sampai 3, berarti 2 derajat LS sampai 3 derajat LS. Terus bujur timurnya itu 113 di antara ya, di antara sini gitu. Lanjut Pangkalan Bun di sini tetap ya 2 sampai 3 juga. Tapi posisi bujur timurnya itu 111 sampai 112. Kemudian selanjutnya Kuala Kapuas. Oh ini dia ada di ini kan urutannya 0 1 2 3, berarti ke bawah 4 ya. Berarti antara 3 sampai 4 LS dan BT-nya itu 114 sampai 115 BT. Sekian juga pertemuan mengenai bab sistem koordinat. Jadi ada 8 pembahasan tapi singkat, dan memang bab ini menurut Ibu insya Allah kamu mudah untuk memahaminya, dan Ibu yakin kamu ini pasti bisa. Dengan cara menyimak, terus berlatih, tetap semangat, jaga kesehatan. Kalau menurut kamu masih membutuhkan channel ini untuk belajar secara terus-menerus, silahkan klik subscribe. Dan kalau menurut kamu ini video bermanfaat buat teman-teman kamu bisa share, kamu bisa bagikan ke teman-teman kamu supaya manfaat dari ilmu ini menyebar gitu. Kalau kamu mau tanya-tanya, silakan ketik di kolom komentar ya, nanti Ibu jawab. Dan kalau kamu ingin request nih materi pembahasan apa nih, kamu tinggal ketik aja di kolom komentar, insya Allah diwujudkan, karena sistem koordinat ini adalah salah satu materi requestan dari salah satu teman kamu yang komen di channel Ibu di bagian video pola barisan. Ibu akhiri, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.